Kalau mulainya budidaya sejak tahun 1995. Niat pertama itu terinspirasi dengan pertama tertarik dengan jenis ikannya. Lalu ketika itu ada seorang teman yang budidaya itu ternyata hasilnya cukup menjanjikan. Pertama, kalau kolam tanah itu kelebihannya proses pembesarannya itu lebih cepat dan itu lebih efektif. Karena apa? Karena per diameter itu ketika kalau dibanding dengan kolam semen itu operasionalnya jelas lebih efektif kolam tanah. Kalau masalah perawatan relatif lah, itu yang jelas perawatan itu masalah itu berkaitan dengan masalah cuaca. Kalau kondisi tanah dan sebagainya, kebetulan di daerah sumber sini itu sangat cocok untuk budidaya ikan koi. Kalau sistem penggantiannya enggak harus setiap hari, tidak, tapi setiap hari selalu dialiri air. Jadi sebagian kecil itu ada yang terbuang, itu pun sangat kecil yang terbuang. Kecuali kalau musim penghujan, itu tingkat pembuangannya lebih banyak lagi. Jadi air dialirkan di kolam, dengan otomatis kan kolam ini ada pembuangannya sendiri. Jadi setiap masing-masing kotak ini dikasih dialiri air dari sumur. Otomatis nanti ketika sudah airnya lebih, buang sendiri. Kalau berkaitan dengan masalah umur ikan itu relatif ya. Kalau indukan jelas ada yang 2 tahun sampai 5 tahun bahkan lebih ada. Kalau untuk ikan yang dipasarkan itu relatif, mulai dari 1 minggu berupa nener itu sudah laku dijual, sampai seleksi pertama berumur 1,5 bulan, itu seleksi pertama itu sudah laku dijual. Setiap usia penanganannya beda atau sama saja? Kalau teknis penanganannya itu relatif sama. Kalau masalah teknis perawatan, kalau pakai kolam tanah seperti ini, itu yang perlu diperhatikan yang jelas ketika perubahan musim, waktu pancaroba. Jadi dari penghujan ke kemarau, sebaliknya dari musim kemarau ke penghujan itu ekstra perhatian. Jadi ada ekstra khusus kalau waktu masa pancaroba. Kalau yang masih kecil sekitar umur 2 minggu sampai 1,5 bulan itu pakai pakan yang butirannya kecil. Kalau nanti yang sudah umur katakanlah 3 bulan ke atas, itu pertama karena nanti yang kita rawat itu jelas kualitasnya ikan kan sudah jelas, ini layak dibesarkan dan tidaknya kan sudah jelas ya situ. Otomatis nanti ada tambahan-tambahan jenis pakan yang berkualitas tinggi. Kalau di daerah sini mayoritas, khususnya saya pribadi, itu 2 kali, pagi dan sore hari. Kalau untuk membedakan itu jelas ketika di air pun reaksinya beda. Ketika ikan itu bermasalah, pertama dikasih makan jelas nggak mau, pertama itu. Kedua, tanda-tanda kan jenis penyakit koi itu macam-macam. Ada yang berupa luka di luar dan ada yang di dalam. Maksudnya di dalam apa ya? Insannya. Justru yang sangat sulit untuk pengendalian itu kalau kena penyakit di insang. Kalau penyakit luar itu alhamdulillah relatif bisa ditangani. Kalau kapasitasnya ikan itu banyak, pertama yang tindakan pertama kolam kita tebari garam pakai garam, itu pertama, tindakan pertama.
lain pakai obat-obat yang ya ada yang herbal, ada yang pabrikan dalam arti kimia. Ya. Kalau itu sangat relatif Pak, karena gini, ikan koi itu beda sekali dengan jenis-jenis ikan lain. Karena apa? Kalau kita bicara soal ikan koi itu berkaitan pertama selera, kedua tapi pada intinya rumusnya itu ada kuncinya, dalam artian kan masing-masing koi itu jenisnya beda-beda. Jadi nanti ketika kita proses seleksi itu pun masing-masing jenis itu butuh keahlian masing-masing. Dalam artian satu jenis perlu kita pelajari, kita perhatikan dan sebagainya. Jadi relatif Pak.